Pendengar Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Tahuna, dan seperti yang sudah diinformasikan tadi oleh Herlin, kita ada di program Klinik Angkasa. Dan ini adalah program perdana di tahun 2022 kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe yang merasa terpanggil untuk terus mengedukasi masyarakat khususnya melalui bidang kesehatan. Dan program Klinik Angkasa ini akan hadir setiap hari Senin, kemudian Rabu, dan juga Sabtu, pukul 21 sampai 22 WITA, atau jam 9 hingga jam 10 malam. Dan pastinya tiap Senin, Rabu, Sabtu itu topiknya beda-beda ya. Anda juga bisa bergabung nantinya pendengar di line telepon 04322114, kemudian melalui WA juga di 0813 4007 119 ya. Nah, di program Klinik Angkasa kami menghadirkan narasumber yang berkompeten pastinya dan secara khusus dari Ikatan Dokter Indonesia. Malam hari ini pendengar, kita secara luar biasa ini langsung dari ID, Ketua ID Cabang Sangihe. Narasumber kita, saya langsung menyapa malam hari ini ada Dr. Aprikonos Loris, spesialis penyakit dalam. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Warsi, selamat malam pendengar RRI dimanapun berada yang bisa mendengar siaran ini. Sungguh luar biasa malam hari ini. Kabarnya malam hari ini gimana dok? Luar biasa, sehat ya? Sehat. Walaupun dari pagi pasti luar biasa. Hari Senin banyak tugas pasti. Ya, tapi bahagia. Boleh tetap ada di Pro 1 pendengar. Nah, malam ini pendengar secara khusus yang kita akan bahas adalah mengenai rumah sakit dan mitigasi COVID-nya. Seperti apa? Nanti sebentar kita akan dengar pemaparan dari Dr. Apri, dan nantinya Anda juga bisa bertanya. Mungkin ada yang masih tanya-tanya apa sih sebenarnya mitigasi COVID, kemudian apa-apa saja yang termasuk dari mitigasi COVID. Dan informasi untuk Anda pendengar, karena ini perdana, nanti kita akan ada kuis dok ya. Jadi sebentar dokter akan menyediakan satu atau dua ya? PA, oke, 2. Dapat kode dari PA, ada 2 pertanyaan untuk pendengar, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa nanti kami sampaikan sebentar ya. Dan pendengar, narasumber kita malam hari ini ada Dr. Apri. Dr. Apri ini adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe, kemudian juga Koordinator ID Nusa Utara ya dok. Kemudian juga yang baru dilantik beberapa minggu yang lalu sebagai Direktur Rumah Sakit Leung Kendaga Tahuna. Dan di luar itu juga pendengar adalah Ketua IPSI. Masih ada lagi dokter? Cukup. Oh cukup, kita simpan untuk next time ya. Baik, pendengar, saya langsung saja dengan Dr. Apri. Dok, kalau bicara soal rumah sakit dan mitigasi COVID-nya pasti pendengar tanya-tanya nih. Apa sih mitigasi? Biasa kan kita dengar kalau mitigasi itu hanya bencana begitu. Nah, COVID-nya kita langsung lihat dengar penanganannya, tidak ada mitigasinya begitu. Nah ternyata ada rumah sakit dan mitigasi COVID. Seperti apa dokter Apri? Silakan. Iya, pertama kita harus memahami bersama bahwa apa yang dimaksud dengan mitigasi. Memang kata ini sering kita kenal dalam bencana, tetapi bisa juga kita ambil dalam penanganan COVID, di mana mitigasi ini adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan baik oleh sekelompok orang maupun instansi bagaimana untuk mengurangi resiko terhadap bencana itu sendiri. Kita tarik ke COVID, bagaimana mengurangi bencana ataupun resiko yang ditimbulkan oleh COVID itu sendiri. Nah, di rumah sakit kita menggunakan ini mulai sejak pasien masuk, pasien dirawat, pasien pulang ataupun pasien meninggal. Nah, semua ini masuk dalam mitigasi di rumah sakit, karena ini di rumah sakit kita menggunakan semua SOP atau protokol penanganan, baik dari UGD saat pasien di ruangan rawat, saat pasien pulang ataupun ada yang meninggal. Itu semua rumah sakit ya dok? Atau hanya misalnya rumah sakit tertentu yang menjadi rujukan COVID begitu? Ini berlaku untuk semua rumah sakit, karena semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu menggunakan SOP masing-masing. Nah, kalau di Sangihe itu Rumah Sakit Leung Kendaga sebagai pusat rujukan.
Ada juga rumah sakit Lium Paduli itu sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID. Nah, selama ini mitigasi COVID yang dilakukan Rumah Sakit Lingkun Dekat Tahuna, langkah-langkah yang lebih spesifik seperti apa nih, Dok? Masyarakat kan pasti tanya-tanya. Ya, yang kayak gimana yang dinamakan mitigasi? Apakah ketika dia datang kemudian langsung ditangani atau? Baik. Jadi sejak pasien masuk di gawat darurat ataupun di poliklinik, kita sudah memberlakukan namanya standar pelayanan atau standar operasional pelayanan atau SOP. Kita mewajibkan semua sesuai dengan pedoman, semua pasien yang akan dirawat inap itu harus melakukan tes. Untuk apa tes ini? Tes ini dilakukan untuk memilah mana pasien yang positif COVID-nya dan mana yang tidak. Sehingga pasien yang tidak ini akan masuk ke ruang perawatan biasa. Kalau pasien positif tentunya akan dirawat di ruang perawatan. Nah, ruang perawatan di kita ada 4. Ada yang untuk anak, kemudian ada yang natural airflow atau yang seperti ruangan biasa, ada juga tekanan negatif, dan ada juga untuk ibu hamil. Seperti itu. Nah, ini menarik, Dok, karena yang ada di real masyarakat seperti ini. Oh, kita nggak mau pergi rumah sakit, pasti ke sana langsung dibilang. Padahal kita ini cuma batuk-batuk, cuma orang sana bilang kukehe biasa, cuma hosa, saudari lama, tapi di sana pasti dikasih COVID begitu. Iya. Realnya seperti itu ya? Iya, kami memang sampai saat ini masih dengar yang seperti itu. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena mungkin akses informasi yang kurang atau pengetahuan kita tentang COVID seperti itu, atau juga terlalu banyak berita hoax yang muncul. Nah, kita harus memahami juga ada istilahnya coincidence, ada juga yang istilahnya comorbid. Itu seperti apa, Dok? Coincidence itu apa? Coincidence ini secara harfiah kan dia ada satu atau lebih penyakit yang muncul bersamaan dengan penanganan COVID atau dengan orang yang menderita COVID, tetapi sebenarnya tidak berhubungan. Ya. Tapi misal gejala-gejalanya seperti itu begitu? Contoh misalnya ibu hamil. Ibu hamil atau tiba-tiba kecelakaan. Tetapi yang bersangkutan atau pasien ini membawa virus COVID. Nah, ini namanya coincidence. Ada juga yang namanya comorbid. Nah, comorbid ini secara harfiahnya itu diartikan sebagai suatu keadaan penyakit yang muncul bersama-sama, tapi penyakit ini misalnya penyakit bawaan atau penyakit yang kronik atau dalam waktu yang lama. Kebetulan dia juga menderita COVID. Nah, ini comorbid namanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak semua yang yang sakit datang ke rumah sakit kemudian di rapid dalam hal ini diperiksa begitu, itu akan otomatis COVID begitu. Begini, kalau dia rawat inap, SOP kami di rumah sakit itu semua pasien yang akan dirawat harus di rapid. Tetap harus seperti itu. Harus. Ini pertimbangannya begini. Kalau kita nanti merapid itu pasien sudah di ruangan biasa, terlambat kita. Yang pertama adalah dia sudah ketemu orang-orang begitu ya, dokter, perawat, dokter. Kan tadi yang dikatakan mitigasi. Kita mitigasi selain untuk mengamankan orang-orang yang ada di sekitar situ, misalnya petugasnya, baik medis, paramedis maupun administrasi, juga mengamankan pasien, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar pasien itu sendiri. Jadi bayangkan kalau misalnya satu pasien ini masuk ke ruangan tidak di screening di UGD, langsung masuk ke ruang rawat. Ternyata 1-2 hari kemudian dia COVID. Otomatis kan ini menjadi kontak yang di dalam. Apalagi kalau dia tidak menggunakan masker dengan baik. Makanya perlunya screening di awal. Begitu. Nah, itu yang dilakukan sekarang di rumah sakit begitu. Sebenarnya ini sudah dilakukan dari sejak lama. Nah, Dok, kalau bicara mitigasi pasti juga kan kita ada kayak ruangan-ruangan begitu sebelum kita masuk, atau yang datang langsung ke UGD kah, atau ada memang ruangan khusus untuk lakukan rapid dulu baru dia masuk ke UGD begitu? Biasanya di depan, kita jemput di depan. Kalau misalnya ada sekarang kita sudah melakukan koordinasi juga dengan semua puskesmas. Ada 17 puskesmas, kita lakukan koordinasi bagaimana setiap ada rujukan dari puskesmas itu harus memberitahukan dulu ke UGD.
keluhan pasien seperti ini, ada gejala-gejala seperti ini, apakah sudah dilakukan swab di puskesmas atau nanti di UGD, sehingga teman-teman kita yang ada di UGD itu sudah siap. Nah, ada juga pasien yang datang sendiri. Nah, itu akan dilakukan, ada ruangan untuk dilakukan swab. Nah, ketika dia positif, otomatis pindah di ruangan belakang namanya boarding. Itu ruang isolasi sementara Boarding, yang ada. kayak Ya, pesawat boarding. pesawat ya. Ya. Itu ruangan di belakang UGD. Jadi ingin berangkat nih kalau ingat boarding. Ada ruangan di belakang IGD yang kita siapkan. Sementara menunggu semua hasil-hasil pemeriksaan yang lain sebelum ditransfer ke ruang rawat. Begitu. Jadi itu prosedur yang dilalui ya, Dok. Iya. Dan pengalaman selama ini, Dok, ketika ada pasien yang direpit, itu tidak semua kan yang positif begitu. Oh, tidak. Ada juga yang negatif, dirawat itu di ruang biasa. Ruangan biasa. Kalau yang positif langsung ada SOP tersendiri. Iya, ruang isolasi. Ada yang kalau dia mengarah secara klinis dia mengarah ke memerlukan bantuan pernafasan, alat bantu nafas, biasanya kita masukkan ke isolasi tekanan negatif. Oh, itu Atau lain yang lagi, memerlukan lain oksigen. lagi. Iya. Oh. Tapi kalau misalnya gejalanya sedang, tidak memerlukan banyak intervensi, biasanya kita masukkan ke ruangan natural airflow atau ruangan seperti ruangan biasa. Kecuali ruangan tekanan negatif itu full, maka ada juga pasien yang untuk sementara dititip di ruangan natural airflow. Artinya sejauh ini sudah dipersiapkan prosedur-prosedur protap lah begitu. Iya. Yang bergejala, yang tidak, dan yang lebih parah begitu ya. Kalau yang tidak bergejala biasanya kita edukasi untuk isolasi mandiri di rumah. Dan Oh, itu bisa sudah ya? iya. Dan itu sudah ada beberapa pasien yang kita edukasi untuk isolasi mandiri di rumah, kemudian kita laporkan ke grup tim medis kabupaten, kan kita ada tim penanggulangan COVID khusus kesehatan ada. Dan itu gabungan dari 17 puskesmas, kemudian beberapa pejabat yang terlibat, ada 2 rumah sakit juga di dalam. Itu untuk koordinasi supaya cepat, seperti itu. Jadi itu yang disarankan untuk tidak bergejala. Tapi ada syarat nggak, Dok? Misalnya apa yang harus dilihat untuk pasien ini sehingga dia boleh atau layak untuk isolasi di rumah secara mandiri? Tadi yang kalau gejala ringan ada 2 pilihan, bisa isolasi di rumah atau isolasi di rumah singgah. Oh, yang disediakan begitu. Yang menentukan pasien ini isolasi di rumah atau rumah singgah adalah Satgas Kecamatan atau Puskesmas setempat. Makanya agak sedikit lama ketika oh ini positif tapi gejala ringan, kita masukkan di grup. Oh ternyata ini ada, karena di situ juga ada para lurah dan camat. Oh ternyata bisa di rumah, ya sudah langsung. Oh, mereka harus cek isolasi. dulu Ya. keadaan rumah apa Betul. tidak berempetan begitu, kemudian Ya. punya kamar khusus begitu ya. Jangan sampai ada di rumah itu yang berisiko, contoh lansia atau anak-anak. Oh, begitu. jadi tetap juga harus berdasarkan apa ya, identifikasi begitu Ya. dari satgas yang ada di kecamatan. Itu begitu. bagian dari untuk mengurangi risiko. Baik, pendengar sekali lagi Anda bisa gabung untuk bertanya mengenai rumah sakit dan mitigasi COVID. Mungkin selama ini ada yang apa ya masih menjadi pertanyaan Anda, masih ragu-ragu begitu sampai Anda saat ini tidak atau takut ke rumah sakit ya. Boleh langsung bertanya, kita bersama dengan direkturnya malam hari ini di 0432221114, kemudian bisa juga di nomor WA 0813-407-119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro1. Kita live juga di Facebook Pro1 malam hari ini ya. Selepas yang berikut ini.
Pa, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Kan sebentar. Mau sebentar kek, mau lama kek, tetep maskernya dipakai. Ingat tuh protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti? Saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tiang kak, pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah dah pulang ayo? Iya. Orang cuma ke depan saja, suruh pakai masker lagi. Memang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan mau ngomel saja. Udah siap dengan tataran kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 105,4 FM Pro 1 RRI Tahuna. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di program Klinik Angkasa. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung. Malam hari ini kita dengan topik rumah sakit dan mitigasi COVID-nya. Ada banyak hal tadi sudah disampaikan Dr. Apri yang merupakan narasumber kita malam hari ini. Dan sekali lagi pendengar, Anda yang ingin bertanya atau juga ada hal-hal yang masih mengganjal di dalam hati Anda ya mengenai COVID, kemudian rumah sakit Liung Kendaga Tahuna, bisa bergabung di 0432 22114 atau di WA 0813 400 7 119 atau bisa langsung komen di FB Pro 1 Tahuna ya. Kita siaran live di Pro 1 Tahuna juga malam hari ini. Silakan untuk Anda langsung komen di situ. Terima kasih bersama kami di program klinik. Yang ada sedikit kesalahan teknis tadi. Baik, sekali lagi bisa gabung di situ. Tadi sudah saya informasikan di bagian awal kita ada kuis nantinya. Ada bagian akhir ya, ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita dan Anda bisa menjawab, kemudian ada hadiahnya pasti. Baik, kita kembali lagi dengan Dr. Apri. Dok, kalau melihat dalam beberapa hari terakhir ini kan kita sudah dengar agak penurunan lah dari level 4 misalnya kita ada di level 3. Ini berkaitan juga dengan jumlah kasus pastinya. Nah, untuk yang secara khusus dirawat di rumah sakit, perkembangan atau real terkini seperti apa? Ya, jadi data dari bulan Februari sampai hari ini, 7 Maret itu total pasien yang dirawat itu 126. Dan khusus untuk hari ini, pasien yang dirawat berjumlah 8 orang. 126. Kalau yang dalam beberapa bulan terakhir kan kita tahu juga pernah melonjak ya dok di bulan Februari secara khusus. Itu yang paling tinggi berapa yang dirawat di rumah sakit? Itu yang dari bulan Februari. Ini data 126 sejak Februari sampai 7 Maret. Itu yang dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit di Kendaga. Kalau data untuk khusus hari ini hanya ada 8 orang, sisa 8 orang pasien. 5 laki-laki, 3 perempuan. Yang di rumah sekarang, sakit. Iya, hari ini. Itu dalam kondisi seperti apa? Maksudnya gejala ringan kah atau gejala sedang, ada yang berat, gejala sedang berat. Oh, tapi tetap dalam penanganan di rumah sakit. Nah, dokter, mungkin saya ke Facebooknya Pro 1 ini ada Abdul Jalil. Abdul Jalil dari mana nih? Sebentar pendengar, mungkin kalau bergabung Anda bisa juga kasih alamat ya, di mana misalnya. Bagaimana informasi COVID-19 sampai detik? Tadi sudah dikatakan ya. Ingat beberapa penerbangan seperti ke Bali dan ke Arab Saudi juga sudah tidak perlu karantina dan PCR antigen. Oke, jadi bagaimana informasi COVID-19 sampai detik ini Pak Dokter? Mengingat beberapa penerbangan seperti ke Bali dan ke Arab Saudi juga tidak perlu rapid antigen. Kalau di kita sudah tidak rapid lagi ya dok? Kalau di kita sudah tidak lagi di di pelabuhan itu ya sudah tidak. Oh. Kami di grup ID sendiri memang sudah dapat edaran yang ditanyakan itu, tapi kita menunggulah yang memang resminya ya. Pemberlakuan tiap daerah pasti beda-beda ya. Beda, tergantung daerah itu masing-masing. Tapi kalau di kita sudah tidak ada lagi rapid di pelabuhan karena memang sudah transmisi lokal ya. Tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Oke, pendengar,
Selain pertanyaan tadi, Anda juga mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan langsung ya. Jadi dokter nanti akan menjawab langsung. Ini ada WA yang masuk dari 0813427 sekian-sekian. Kendala yang biasa ditemui dalam mitigasi COVID sejauh ini, dokter? Kalau dibilang kendala mungkin hanya miskomunikasi saja. Di saat pasien itu memerlukan perawatan, kita lakukan edukasi. Nah, kadang-kadang di situ kita agak sering bertentangan. Dengan keluarga? Iya, kadang-kadang keluarga atau pasien menolak untuk dirawat. Sebenarnya kami dari pihak rumah sakit sebenarnya sayang juga karena sebenarnya pasien ini dirawat, perlu perawatan sebenarnya. Cuma karena membawa virus COVID positif, maka harusnya kan dia dirawat di ruang isolasi. Tetapi karena stigma juga di masyarakat, mungkin yang membuat pasien dan keluarga ini agak mungkin terganggu sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Kalau sudah seperti itu, rumah sakit tidak bisa menahan, atau? Pada dasarnya kan rumah sakit ini hanya untuk membantu. Tapi hubungan antara dokter dan pasien juga begitu juga dengan perawat kan hubungan kepercayaan. Trust. Apabila satu sisi tidak ada mempercayai, agak susah juga kita memberikan terapi. Padahal yang ingin kami tegaskan, seandainya COVID ini sama seperti TB paru, sama seperti demam berdarah atau jantung, mungkin orang juga suka akan dirawat. Tetapi inilah memerlukan keterlibatan semua pihak. Artinya stigma yang terbangun sudah agak ke arah negatif ya, Dok. Sehingga pasien lebih memilih pulang dibandingkan dirawat penyakitnya, diobati penyakitnya. Seperti itu. Padahal seperti yang kami jelaskan tadi, total pasien yang kita rawat sejak Februari sampai tanggal 7 Maret itu 126 orang. Nah, yang meninggal sampai saat ini 5 orang. Pasien yang tersisa saat ini 8 orang. Nah, kira-kira apa yang harus ditakutkan? Yang meninggal pun ini adalah mereka dengan komorbid. Saya beri contoh, ada yang meninggal pasien dengan cuci darah. Begitu. Ada yang meninggal dengan jantung. Seperti itu. Ini rata-rata yang masuk usianya bervariasi kan, Dok? Bervariasi ya. Oh. Jadi ada anak-anak juga ada ya? Ada. Yang itu juga dirawat sama sebenarnya seperti di ruangan biasa. Kalau anak-anak yang merawat adalah dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Liung Kendaga. Kalau kasusnya dia jantung, maka yang merawat adalah dokter jantung, rawat bersama dengan penanggung jawab COVID. Dalam hal ini kalau di Sangihe adalah dokter penyakit dalam. Kalau yang masuk adalah kasus misalnya kecelakaan, maka yang merawat adalah dokter bedah bersama-sama dengan penanggung jawab COVID. Karena yang melihat terapi COVID-nya adalah DPJP COVID. Dokter penanggung jawab pasien maksudnya, DPJP. Seperti itu kolaborasinya. Begitu. Artinya sebenarnya tidak ada hal yang perlu ditakutkan ya oleh masyarakat ketika harus dirawat ya. Karena penanganannya sudah sedemikian disiapkan oleh rumah sakit, secara khusus Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna. Dan yang ditanyakan tadi oleh pendengar, tantangan yang dihadapi yaitu trust tadi yang antara tenaga medis dengan keluarga. Sampai saat ini masih ada seperti itu, Dok? Atau sudah berangsur-angsur misalnya sudah berkurang? Dibandingkan awal-awal 2020-2021, sekarang sudah mulai berkurang. Artinya ini sebenarnya edukasi yang secara terus-menerus harus kita sampaikan ya, baik oleh untuk berperang dengan hoax. Teman-teman sejawat di Puskesmas, oleh media, RRI pun seperti itu. Ini mulai membalikan keadaan. Bagaimana membalikan pemahaman masyarakat yang dulu terlalu takut, sekarang sudah mulai memahami. Kan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena pertama, apabila dia masuk dengan contoh misalnya penyakit gula, maka protokol penanganan diabetes, protokol penanganan penyakit gula itu yang kita berikan. Bedanya saja dia ditambahkan obat antivirus,
dan dia dirawat di ruang isolasi. Tidak dicampur dengan Tidak dicampur dengan yang pasien lain. iya yang non COVID. Hanya itu bedanya. Tetapi dokter yang melakukan perawatan, dokter yang sama dengan dokter yang melakukan perawatan di ruang non COVID. Obatnya pun sama karena standarnya ada, standar prosedur, SOP penanganannya sama. Begitu. Oke. Jadi ini yang sampai saat ini dilakukan oleh Rumah Sakit Lingkungan Getahuna, dan kita berharap tentu saja akan semakin menghilangkan stigma negatif lah mengenai rumah sakit yang mengcovidkan Iya. pasien, karena selama ini kan itu yang beredar juga, dokter, tidak bisa kita hindari. Iya, dan sebenarnya isu ini justru sangat merugikan saudara-saudara kita atau masyarakat kita, karena ada yang sebenarnya di awal-awal dia sudah datang ke rumah sakit, ini nanti datang di saat memang sudah agak berat, sehingga intervensi medis atau penanganan yang kita lakukan kadang-kadang juga sudah agak terlambat. Seperti itu. Jadi jangan nanti ke rumah sakit ketika sudah parah misalnya, Ya. begitu ya, dok. Beranilah datang di Ya. saat ada gejala awal, karena kalau dia datang pun gejala ringan, kita edukasi untuk isolasi di rumah. Seperti itu, atau di rumah singgah apabila rumahnya belum memenuhi untuk dilakukan tempat isolasi. Oke. Dan data sebenarnya yang sempat rumah sakit rilis itu hanya 44% dari Februari, tanggal 14 sampai 28 Februari itu hanya 44% Maksudnya 44% dari semua total pasien yang dirawat. dari semua total pasien yang dirawat hanya 44% yang COVID. COVID. Artinya ada 56% pasien itu dirawat non-COVID. non-COVID. Nah, Itu pasien-pasien yang masuk ya. iya, yang dilakukan swab. Iya. Nah, contoh misalnya tanggal 2. Contoh misalnya tanggal 2. Tanggal 2 ini kami dapat laporan ada 8 yang dilakukan swab yang masuk IGD. Hanya 1 yang positif. Tanggal 2 Maret. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi tidak semua pasien yang masuk Langsung ke akan IGD dinyatakan dinyatakan COVID. positif. Ini juga kami tidak tahu siapa yang memberikan isu di luar ya seperti itu. Artinya masyarakat juga kan mengetahui bahwa saya misalnya bergejala batuk-batuk, kemudian pokoknya gejala-gejala COVID lah. Ya. Nah, tapi jangan takut untuk periksa diri ya, karena belum tentu juga gejala-gejala seperti itu kemudian langsung dinyatakan COVID. Tidak seperti itu ya, dokter ya? Ya, kita kan punya ruangan yang namanya flamboyan. Itu ruangan untuk penyakit paru. Itu dia masuk dengan sesak, batuk, kadang-kadang ada yang batuk darah. Tapi Selama kan, dia tidak COVID, tetap tidak, di situ. makanya dia. ada ruangan itu, ruangan flamboyan dan ada pasiennya sekarang. Bayangkan kalau semua yang dipikirkan itu betul, berarti Sudah nggak ada full. ruangan itu, langsung masuk di Langsung masuk isolasi. di Tapi kan tidak seperti itu pada kenyataannya. Nah, ini yang mungkin menjadi ya tugas kita semua lah untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat, karena keberadaan atau letak geografis kita juga ya, dokter, mungkin karena ada yang jauh dari informasi misalnya, kemudian hanya mendengarkan mulut ke mulut. Ya, seperti ini mungkin perlu dibangun lagi, misalnya dengan ID, anggota-anggota ID yang ada di kampung-kampung, dokter-dokter yang ada di sana untuk terus dan selalu mengedukasi masyarakat seperti ini, dok. Iya, kalau untuk semua teman-teman sejawat dokter yang tersebar di 17 puskesmas, itu sudah menjadi tugas dan sudah dilakukan sejak awal pandemi ini. Justru kami mendoakan mereka yang memberikan isu negatif atau hoax ini supaya cepat bertobat. Ya, karena apa yang Sudah merugikan banyak orang masalahnya Iya. yang begini, dok. karena banyak orang yang takut datang. Akhirnya tidak bisa ditangani dengan baik. Kalau soal hidup mati kan ada yang mengatur, Ya. tetapi sebenarnya itu bisa, selama itu bisa ditangani oleh tim medis seperti layaknya pasien biasanya non COVID, yaitu kita usahakan. Bedanya saja tadi, apabila dia positif, dia akan dirawat di ruangan isolasi. Tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan menggunakan APD, mungkin itu bedanya. Dan obat-obat yang diberikan ditambah dengan obat antivirus dan obat suportif lainnya. Oke. Yang lain sama.
Baik, pendengar, kita masih akan terus berbincang bersama dengan Dr. Apri malam hari ini mengenai rumah sakit dan mitigasi COVID-nya. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung atau memberikan saran, memberikan pertanyaan Anda di 0432 2214, di nomor WA 0813 4007 1119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1 Tahuna. Kita dengarkan lagi, pendengar, lagu
dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Ayo pakai maskernya, Wajib pakai maskernya. ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya. Wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Pendengar masih bersama kami di Klinik Angkasa edisi hari ini Senin 7 Maret 2022 dan masih kita bicara soal rumah sakit dan mitigasi COVID-nya bersama dengan Dr. Apri Konusloris, spesialis penyakit dalam yang menjadi narasumber kita. Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung memberikan pertanyaan di 0432221114 atau di 0813 4007 119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1. Kita lagi siaran di Facebooknya Pro 1 ya. Silakan langsung komen di sana pendengar. Dan ada kuis ya, kuis untuk 2 orang. Silakan yang sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Dr. Apri. Pertanyaannya nggak jauh-jauh ya dari apa yang sudah disampaikan dokter. Kalau Anda menyimak dari bagian awal pasti dapat menjawab ya. Nanti gabung di 0432 22114. Baik, saya ke Dokter Apri lagi. Dok, ini kan kalau kita mendengarkan melalui pemberitaan para epidemiolog kita memperkirakan bahwa puncak dari kasus Omikron ini secara khusus varian Omikron ada di bulan di akhir Februari sampai pertengahan Maret. Kalau di kita seperti itu kah keadaannya atau justru berbeda? Kalau untuk jumlah pasien yang ada di rumah sakit ini justru terbalik ya. Dia tinggi di pertengahan Februari dan mulai berangsur turun akhir Februari sampai saat ini. Sempat di akhir Februari kita itu sempat rawat 34 pasien. Sampai-sampai kita harus membuka satu ruang rawat biasa yang non COVID hanya untuk diisi oleh pasien COVID. Dan saat ini kita bersyukur bersama bahwa itu sudah turun, tersisa 8 pasien. Jadi terjadi penurunan yang luar biasa sebenarnya. Nah dok, kalau mendengarkan tadi kan ada satu situasi di mana sampai membludak 34 sampai harus membuka ruang lain lah untuk perawatan. Itu secara tenaga dari tenaga kesehatan masih cukupkah atau ada juga ditambah tenaga kesehatan dari pihak lain? Itulah yang kami sebutkan bahwa sebenarnya ini sudah kami lakukan dari
tahun lalu dan sebenarnya kita sudah punya tim. Apabila wabah itu ada, sebenarnya Liung Kendaga sudah siap. Ya, tinggal melihat berapa yang masuk. Hanya mungkin perlu waktu untuk mengatur ruangannya. Seperti itu. Tetapi tenaga-tenaga yang bertugas itu sebenarnya sudah siap. Baik dokternya, perawatnya maupun administrasinya. Artinya dari sisi tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna itu siap. Apalagi ketika sempat 34 itu. Semua bisa ditangani dengan baik ya. Oke. Nah, ini pendengar sekaligus menandakan kepada kita bahwa sebenarnya fasilitas kesehatan kita siap ya, dan Anda tidak perlu takut sekali lagi untuk datang ke rumah sakit, apalagi kalau Anda punya penyakit yang jangan nanti, kata dokter, saya selalu ingat kata dokter bilang, jangan nanti sudah parah baru ingat rumah sakit ya. Ini yang terjadi ya, Dok. Dibandingkan yang lalu sekarang sudah semakin membaik, meskipun ada beberapa. Artinya masyarakat sudah lebih memahami ya, terbuka pemahamannya mengenai berarti ini. Waktu sekolah 2 tahun cukup. Cukup 2 tahun, Dok. Jangan sampai 3 tahun 4 tahun lah kita. Jangan dia berhari ulang tahun yang ketiga ya. Cukup sampai di sini ya COVID. Jangan, Dok. Saya sudah bosan dengan keadaan ini. Saya harus menunda 2 tahun tidak keluar daerah. Sama, Dok. Kita stay di sini. Bukan cuma dokter, yang penonton pendengar pasti juga sama ya. Ada pekerjaan-pekerjaan, kemudian yang healing, yang pengen healing pasti tidak jadi karena COVID ini. Nah, itulah makanya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian tadi yang disampaikan oleh dokter bahwa tidak perlu takut lah untuk ke rumah sakit ya, ketika misalnya ada penyakit. Jangan menganggap bahwa rumah sakit akan meng-COVID-kan Anda. Ya. Itu ya, Dok. Dan beranilah untuk divaksin. Itu dia. Kita belum bicara vaksin ya, Dok ya. Ya, kalau capaian kita di kisaran 70-an gitu ya, 72%. Artinya untuk ini ada pengaruhnya nggak, Dok, sebenarnya vaksin gitu? Ada. Ya. Karena vaksin itu kan pembentukan kekebalan. Sehingga apabila virus itu atau COVID ini datang, sebenarnya tubuh kita sudah memberikan perlawanan secara alami. Dan itu terbukti dari beberapa kasus yang meninggal akhir-akhir ini. Ya, di luar itu adalah tergantung dari Yang Maha Kuasa, tetapi data yang kita dapat dari 6 kasus yang meninggal di rumah sakit, itu 4 tidak divaksin. 1 divaksin sekali dan yang 1 sudah divaksin 2 kali tetapi dengan komorbid. Ya. Ini artinya juga kalau saya membaca, Dok, tidak hanya di kita, di secara nasional juga begitu. Ya, yang paling banyak yang meninggal begitu adalah yang memang belum vaksin atau yang hanya vaksin pertama begitu, dan yang komorbid. Itu secara nasional datanya seperti itu sih. Nah, kita ke Facebook Pro 1, ini ada yang gabung. Just ucapan selamat nih. Tuhan memberkati nakes yang melayani pasien COVID-19 dari Angel. Kemudian dari Bapak ya ini, Ansar Hasan. Selamat malam buat Dokter Apri, mantap dan sukses menyertai, amin. Dari Ansar Hasan di Eneratu. Amin. Dokter. Kemudian tadi Pak Abdul Jalil itu adalah dosen di Kendari. Tadi sudah dijawab juga pertanyaan untuk Pak Abdul Jalil, bagaimana informasi COVID sampai detik ini. Sudah dijawab tadi oleh Dokter Apri, di mana kalau di Sangihe kita sudah agak turun ya, Dok ya. Sudah turun, tapi Bu Arsi sudah divaksin tuh? Sudah. Tinggal booster. Di mana ya booster? Bisa di puskesmas mana saja ada ya? Ada, Dinas Kesehatan. Oke. Dinas Kesehatan. Let's go, kita booster. RRI belum booster ya semua? Ada yang sudah booster? Oh, belum. Tapi ini kesaksian Warsi. Gimana? Di keluarga kami itu ada 2 lansia. 4 lansia itu sudah divaksin semua. 1 umur 81 tahun, 2 kali divaksin, tidak apa-apa dari sampai sekarang. 1 66 tahun. Kemudian ada 2 orang di atas 71 tahun. Kemudian ada anak kecil 2 orang, 8 dan 12 tahun. Semua sudah divaksin. Dan sampai sekarang tidak apa-apa. Ya, betul. Di
di saya juga begitu. Iya. Orang tua saya sudah vaksin lengkap dua-dua. Nah, itu juga. Sempat sakit baru-baru, Dok, sebenarnya. Pas musim-musim perubahan cuaca, sakit tapi sembuh. Ya Gitu. semoga ini Ya, menginspirasi. menginspirasi yang lain ya. Jangan takut vaksin, ayo. Beranilah untuk Beranilah. divaksin. Baik, dokter, kita sudah ada di menit ke-50 dari pukul 21. Tidak terasa ini ngomong-ngomongnya, ngobrol-ngobrolnya. Masih cukup banyak sebenarnya yang kita perbincangkan. Tapi pendengar, acara ini akan terus berlanjut ya. Jadi setiap Senin, Rabu, kemudian Sabtu, itu kita ada program klinik angkasa. Materinya pasti beda-beda ya. Bocoran untuk Anda di hari Rabu nanti kita topiknya diabetes mellitus ya kalau tidak salah, Dok. Nah, kemudian di hari Sabtu bicara soal jantung. Nah, menarik nih yang pernah berkecimpung dengan dua penyakit ini boleh gabung nanti ya. Nah, kita ada di kuis sekarang. Pendengar, Anda boleh bergabung di 0432 22114. Ada 2 pertanyaan untuk 2 orang pastinya ya, yang paling cepat ya. Dokter Apri mungkin boleh pertanyaan 1, saya 1 ya. Oke. Pertanyaan dari Dokter Apri dulu. Apa yang menjadi contoh untuk coincidence dan yang menjadi contoh untuk comorbid? Pendengar, kalau Anda mengikuti, saya tahu sebenarnya sih boleh masuk nggak? Boleh koneksi. Contoh penyakit contoh comorbid, contoh koinsiden. Aduh, tenaga perawat ini yang paling tahu ini pasti. Boleh gabung silakan 0432 22114 siapapun ya. Jadi tidak ada pengecualian. Tapi lebih bagus yang bukan nakus. Saya berharap sebenarnya pendengar yang biasa nih gabung. 0432 22114 silakan. Pertanyaannya tadi gampang. Comorbid seperti apa ya contohnya? Kemudian koinsiden. Ayo. Ini nggak ada pulsa tuh gimana ya? Saya buka di WA juga ya. 0432 22114. Oh, masih malu-malu. Ini perdana kita, dokter, soalnya ya. Jadi kalaupun tidak ada yang gabung dalam hari ini, kita simpan untuk hari Rabu, tapi pertanyaannya pasti sudah beda ya. Pertanyaan terlalu sulit ya. Terlalu sulit. Saya kasih yang gampang. Itu pertanyaan pertama yang boleh gabung ya. Yang kedua, Anda mesti apa singkatan dari ID, kemudian siapa ketua ID cabang Sangiha. Ayo. Ini super gampang. 0432 22114 belum berdering. Yang ada di luar silakan boleh gabung ya. Sekali lagi itu 2 pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Dokter Apri. Contoh comorbid, kemudian koinsiden, dan yang kedua apa tadi ya saya tanya? ID, kepanjangan dari ID, kemudian siapa ketua ID cabang Sangiha. Ini ada yang masuk sebenarnya, Dok. So takut orang-orang mau masuk. Jangan takut lah, tidak akan ditanya. Ayo, silakan yang mau jawab. Masih ada 7 menit ke depan. Kita masih tunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung. Mau pilih pertanyaan yang mana silakan, tapi hanya boleh 1 untuk 1 orang pastinya. Nah, sambil menanti yang ingin memberi jawaban, Dok, saya mungkin kita masih ingin tanya-tanya ini mengenai mitigasi COVID. Yang tadi kan sudah dilakukan prosedurnya, kemudian protapnya sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Leung Kendaga Tahuna. Yang hal yang mendasar yang dalam waktu dekat ini mungkin menjadi program dari rumah sakit masih terkait dengan COVID ini seperti apa, Dok? Yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan bahwa kami juga punya sarana untuk informasi dan itu akan kami giatkan lagi, baik itu Facebook, Instagram. Untuk apa? Hanya untuk memberikan penguatan terhadap masyarakat untuk tetaplah berani ke rumah sakit sehingga kita tidak terlambat, tidak datang di saat penyakit itu sudah berat. Itu adalah komitmen kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
Putus ya. Oh, sayang sekali. 04322214 masih coba-coba mungkin tadi ya. Silakan, masih ada waktu 2 menit ya untuk Anda pendengar yang ingin memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi itu yang utama ya Dok, yang sekarang dilakukan, edukasi Khusus yang untuk khusus. sosialisasi yang tiada henti secara khusus untuk. Ini ada yang jawab lewat WA, boleh enggak? Mungkin pulsanya nggak cukup kalau masuk di situ, dia masuk lewat WA ini. 085242 sekian jawabannya. IDI Ikatan Dokter Indonesia, Ketua IDI Cabang Sangihe Dr. Aprikonius, lengkap sekali nih Dok, Dr. Aprikonius Daud Loris. Laki-laki atau perempuan? Hah? Nomor telepon sih tadi 085242. Oke, kita post aja ya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama sudah pertanyaan kedua maksudnya sudah ada jawabannya. Nanti disimpan ya. Nanti boleh menghubungi nomor ini lagi untuk memberikan nomor telepon. Masih ada satu pertanyaan. Rupanya agak sulit juga nih Dok sebenarnya pertanyaan. Boleh diubah enggak? Gampang sih, satu saja. Koinsidennya belakangan mungkin yang komorbid aja. Ya, komorbid saja. Komorbid. Contoh yang komorbid. Ayo. Contoh yang masuk dalam komorbid. Ya, apa? Anda pasti sudah dengar-dengar Komorbid selalu. itu penyakit bawaan. Contoh apa? Itu yang ditanya. Ya. Ayo 0432 22114. Oh, saya tidak menerima jawaban lewat SMS ya, hanya WA. Oke. Tunggu sementara telepon. Nah, masuk berarti ini. Oke. Kalau sudah tidak ada yang jawab, kita mungkin di Facebook masih ada ya? Oke, udah pas. Udah dijawab tadi. Baik, jadi masih ada satu pertanyaan yang tidak terjawab malam hari ini, tapi tidak menjadi PR Dok ya. Kita ganti pertanyaan untuk lain. Di detik-detik terakhir. Halo, selamat malam. Selamat malam RRI. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Edward di Jalan Baru. Pak Eko Jalan Baru. Pak Eko dengar pertanyaannya tadi? Komorbid ya? Iya, contoh komorbid apa? Hipertensi. Ya, benar ya? Ya, benar. Satu aja, benar Dok? Satu aja. Okay. Satu lagi Pak, apa lagi? Satu lagi katanya. Tambah lagi. Diabetes. Ya, luar biasa. Langsung diputuskan oleh dokter. Pak Eko, nanti jangan ditutup dulu ya, akan diterima oleh gatekeeper, oleh PA kita untuk minta nomornya Pak Eko. Terima kasih boleh bergabung malam hari ini, Pak Eko. Selamat malam. Baik, jadi kita sudah langsung dapat dua penjawab tadi. Terima kasih Anda sudah berinteraksi malam hari ini, pendengar, dan ini adalah perdana ya untuk klinik angkasa. Nantinya pada hari Rabu kita dengan topik yang berbeda mengenai diabetes mellitus ya. Ada narasumber yang berbeda juga. Tetap pastikan untuk terus bersama kami di program Klinik Angkasa. Dan saya ke Dr. Apri yang terakhir Dok. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sangat kami cintai. Yang pertama, beranilah untuk datang ke rumah sakit. Datanglah di saat gejala penyakit masih di awal, tidak di saat berat, sehingga intervensi yang medis yang kami berikan itu menjadi lebih maksimal. Salam sehat, salam tangguh. Baik, terima kasih Dokter Apri, malam hari ini luar biasa. Ada banyak hal yang sudah kita sampaikan untuk masyarakat. Ini edukasi kita yang tiada henti ya. Bagaimana Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe berperan dalam hal ini untuk terus mengedukasi masyarakat. Kita berharap tentu saja kerjasama ini boleh terbangun terus dokter ya. Ada topik-topik nantinya yang pasti menarik untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini edukasi kita, sosialisasi kita untuk masyarakat pastinya. Sekali lagi terima kasih Dokter Apri. Tetap sehat menjalankan aktivitas di sepanjang tugas dan tanggung jawabnya ya. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan tadi ini boleh bermanfaat bagi masyarakat kita yang ada di
Nusa Utara dan dimanapun pendengar kita berada. Pendengar, demikian program Angkasa, Klinik Angkasa. Saya Arsiti Nalawiyah. Terima kasih dan selamat malam. Menuju budaya bangsa, menyatukan cipta karsa dan karya di seluruh